dan dia benar-benar sudah terima resikonya apapun yang terjadi. Makanya ketika orang masuk ke dunia trading, kita selalu jelasin adalah berapa resiko atau berapa uang yang siap untuk diresikokan. Halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu dengan saya Benedikta Alvinta dari Rankia Indonesia. Jadi teman-teman mungkin yang belum mengenal apa sih Rankia Indonesia. Rankia Indonesia adalah komunitas finansial global, pusatnya di Spanyol, dan saat ini kami berusaha untuk berekspansi di Indonesia dan membantu warga atau teman-teman di Indonesia untuk membuat keputusan finansial secara lebih bijak dengan memberikan banyak materi-materi mulai dari artikel mengenai pasar keuangan hingga untuk yang saat ini kita akan membahas mengenai pasar forex bersama ahlinya tentu saja. Aku akan perkenalkan ke teman-teman Pak Andrew dari Profits Training. Ya, halo Pak Andrew, apa kabar? Baik. Gimana nih Pak pasar forex? Tapi sebelum Pak Andrew menjelaskan, bisa Pak Andrew perkenalkan apa sih Profits Training dan Pak Andrew sendiri sudah berapa lama menjadi seorang trader forex dan gold? Profits Training itu adalah sebuah komunitas online yang saya dirikan sejak 2016. Kalau ditarik mundur lagi, saya memang berada di bidang forex trading ya dari 2007. Sejak saya kerja di Pialang, itu pertama kali saya mengenal forex trading. Saya jadi konsultan, ya. Habis itu saya jadi leader. Tapi kan saya pikir saya nggak pengen ya yang namanya kerja itu selamanya gitu kan. 2016 saya memutuskan untuk membuat atau bekerja secara profesional, yaitu membuat sebuah komunitas online, yaitu sebuah wadah ya, di mana saya bisa menampung, saya bisa mengumpulkan, saya bisa merangkum investor maupun teman-teman saya di wadah tersebut. Jadi itulah asal mula berdirinya Profits Training. Jadi kalau ditanya Profits Training itu apa? Itu adalah komunitas online. Di Profits Training sendiri kita main bisnis utamanya adalah edukasi. Jadi kita lebih ke arah bagaimana kita mengajarkan mulai dari basic sampai sekarang. Berarti kan dari 2016 sampai sekarang sudah 2005. Ya, berarti 9 tahun kita sudah masuk sampai ke layanan-layanan seperti copy trading provider, sampai kita membuat software expert advisor sendiri. Nah, jadi sekarang kan udah zamannya itu zaman AI, artificial intelligence. Nah, jadi kita sudah masuk ke sana. Nah, jadi kalau ditanya sejarahnya, yaitu Bu Vinta. Awalnya karena saya kerja di bidang pialang, lalu saya hobi juga, dan saya pengen punya passive income. Passive income itu artinya gimana caranya saya bisa mendapatkan income tanpa bekerja. Itu kan hal yang ujung-ujungnya kita pengen ke sana ya. Saya pikir cara saya untuk mendapatkan passive income adalah ya dengan melakukan trading forex. Kalau kita bicara passive income banyak ya. Misalnya kita kalau mau buka kos-kosan itu juga passive income. Mau buka hotel itu juga passive income. Jadi segala jenis aktivitas atau segala jenis instrumen investasi yang bisa menghasilkan income tanpa harus bekerja, itu yang disebut passive income. Sekarang saya sudah mulai mendapatkan passive income walaupun saya belum melepas saya punya aktivitas utama, karena sekarang saya masih produktif. Saya punya usia ini belum pensiun, jadi saya masih pengen ilmu saya masih pengen saya punya keahlian saya bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan bisa dijual kepada orang lain. Nah, jadi itu Bu Vinta, mungkin perkenalan diri saya yang singkat. Oke. Berarti Pak Andrew ini sudah sangat familiar lah dengan berbagai pergerakan pasar forex dan gold ya, karena udah lama banget, dari 2016 ya Pak ya tadi ya? 2007. Dari 2007. Sorry. 2007 itu sudah terjun ke market. Tapi waktu itu posisinya bukan sebagai investor ya. 2007 itu posisinya saya sebagai konsultan. Artinya saya bekerja di Pialang untuk melayani investor.
Oke, Tapi kan oke. kita pengen gimana ya caranya saya naik pangkat, ibaratnya gitu kan. Gimana nih Betul, caranya betul. saya bisa naik pangkat, saya bisa naik level gitu kan. Nah, jadi semua kita lakukan step by step, nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung jadi investor, itu nggak ada. Semua kita mulai dari bawah, Bu Pinta. Oke, oke, siap Pak. Oke, kita akan mulai ya Pak pembahasan intinya mungkin. Karena Silakan. dengan Pak Andrew sendiri sudah sangat familiar dengan pergerakan pasar forex dan mungkin dalam beberapa minggu yang lalu kita semua kan agak pasar keuangan tuh agak terguncang dengan statement-statementnya Donald Trump ya, yang kenaikan tarif impor ke Cina, bahkan ke negara-negara sekutu pun kena dan Indonesia pun kena. Pak, apakah ada efeknya nih berita-berita tersebut ke pasar forex dan bagaimana harus menyikapinya nih untuk apalagi untuk pemula ya yang baru mau belajar masuk ke pasar forex? Memang ini heboh ya. Hebohnya ini gara-gara satu presiden, satu orang yang kebetulan presiden ini adalah presiden yang negara adidaya. Jadi apapun keputusan dia, apapun kebijakan dia pasti akan berdampak terhadap semua. Dan yang paling di-highlight itu tentunya adalah kebijakan tarif impor, bukan hanya ke China, tapi ke negara-negara yang tadi Bu Vita sudah sebutkan, ada banyak sekali negara-negara, termasuk Indonesia. Indonesia kena 32%. Dan China ya awalnya ya nggak seberapa besar, tapi kalau China digituin, mereka kan juga punya power, mereka kan juga punya istilahnya, mereka bukan mau nunduk, tapi mereka malah melawan. Nah terakhir, ini berita hari ini yang, jadi saya rangkum aja, hari ini punya berita, Amerika itu terakhir dia memberikan tarif impor kepada China 245%. Sementara China dari awal diberlakukannya tarif impor oleh Amerika, mereka bukannya diam, tapi mereka malah bales. Nah inilah yang jadi makin seru, karena China dengan Amerika adalah dua negara yang besar. Mereka adalah dua negara yang superpower. Jadi kalau negara China dengan negara Amerika, mereka perang tarif impor, yang jadi korban itu bukan hanya mereka berdua, tetapi adalah negara-negara yang lain. Ibaratnya saya analogikan begini, Bu Vita. Ini ada gajah berantem nih. Yang jadi korban bukan gajahnya doang, itu ada binatang-binatang lain dan ada pohon atau mungkin ekosistem lain yang terganggu. Nah itulah yang terjadi sekarang ini. Ya awalnya ini kan Bu Vita tampilin 245%. Awalnya nggak 245. Ya awal tuh kecil, tapi karena Cina bales, Cina ngelawan. Bahkan kalau sampai Bu Vita sering buka TikTok, sekarang TikTok ramenya itu ya, orang-orang Cina pada bilang, lu mau kasih gua tarif impor, lu aja bikin barang di tempat gua, katanya. Dia bilang begitu. Dia buka. Jadi barang-barang terkenal, barang-barang merek-merek tas terkenal, dia buka bahwa mereka itu produksi di China. Jadi sampai rakyat di sana pun melawan gitu loh. Nah, kalau posisi Indonesia, saya rasa juga sudah tepat, karena Indonesia tentu nggak bisa lah melawan Amerika. Jadi begitu dibebankan biaya 32%, Indonesia bukan melawan, tapi dia melakukan negosiasi. Jadi ada 3 menteri yang dikirim, ada menteri luar negeri, ada menteri perdagangan, ya satu lagi saya lupa menteri apa itu. Nah, jadi ke sana untuk melakukan negosiasi. Negosiasi itu artinya ya apakah bisa dia punya impornya itu tarifnya dikurangin gitu loh. Nah, jadi Indonesia melakukan negosiasi atau bahasa ini adalah dia coba untuk berunding ya, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan. Tapi kalau Cina dia nggak negosiasi, dia bales. Gitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya dari Bu Vita adalah apa yang harus kita lakukan, begitu ya? Tadi. Ya, betul. Dampaknya akan seperti apa dan sebagai trader forex ini harus bagaimana menghadapi berita-berita ini? Oke, ini kan sudah terjadi nih. Berita sudah terjadi dan sudah terlihat di dalam chart. Saya contohkan aja gold. Ya, kita lihat gold all time high terus, goldnya sampai break high terus ya. Jadi ini adalah akibat
dari perang dagang antara Amerika dan China. Dan gold ini sekarang sedang tinggi-tingginya dan sekarang sedang berada di istilahnya all time high sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi sepanjang peradaban manusia belum pernah harga gold setinggi-tinggi ini. Dan saya lihat gold ini target selanjutnya itu jelas ke 3.600 ya. Tapi memang sekarang ada sedikit koreksi, ada pelemahan karena ini berita hari ini juga saya update. Karena gini, ada pepatah mengatakan bahwa kalau orang berantem ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, sekarang itu yang mereka rasakan. China sudah mulai tertekan ekonominya, Amerika juga sahamnya sudah mulai tertekan. Akhirnya mereka berdua mungkin pikir ya, karena mereka berdua itu, saya bilang mereka ini artinya Amerika dan China, ini sebenarnya adalah negara rival, artinya mereka itu bersaing. Tetapi di satu sisi, Amerika dan China itu adalah merupakan partner. Jadi kalau mereka bertengkar, nggak bagus juga. Mereka terlalu intim, nggak bagus juga. Kenapa kalau mereka terlalu intim nggak bagus? Karena akan tercipta sebuah monopoli. Nah, kalau terjadi sebuah monopoli, negara-negara yang lain takut, seperti Rusia dan sebagainya. Jadi yang bagus itu adalah mereka itu harus balance. Balance itu artinya hubungan antara Amerika dan hubungan dengan China harus normal. Artinya tidak terlalu bertengkar, tidak terlalu perang ekonomi, ataupun tidak terlalu intim, ngerti ya? Jadi jangan sampai terjadi monopoli. Karena kalau dua raksasa terjadi bergabung, dia bergabung, maka nggak akan ada siapapun yang bisa melawan. Even Rusia pun nggak bisa lawan. Kecuali Rusia dia harus cari istilahnya sekutu lain. Jadi ini yang sekarang terjadi di pasar forex. Kita sudah lihat goldnya terbang tinggi, ya. Waktu perang dagang itu, waktu hangat-hangatnya, USD-nya juga merah terus, sahamnya juga merah terus. Tapi sekarang sudah mulai melunak, sudah mulai ada tanda-tanda untuk, ya, saya rasa pimpinan mereka juga pikir ya udahlah, daripada ini harus berantem, daripada harus ribut terus gitu kan. Jadi mereka berpikir gimana caranya, ya udahlah, udah mulai cooling down. Itulah kenapa kita lihat gold beberapa hari terakhir dia sudah mulai cooling down. Nah, jadi itu. Oke Pak, tadi menarik ya soal gold, targetnya kalau Pak Andrew lihat bisa di 3.600. Ini ya, momentumnya apa nih Pak yang bisa mendorong harga gold spot bisa akan lebih tinggi daripada all time high-nya saat ini? Ya, momentumnya jelas. Kita harus menunggu apakah Amerika dan China akan cooling down seperti yang sekarang berita sedang hangat. Dia akan coba redam permusuhan ini, atau akan terjadinya sebuah konflik yang makin panas lagi. Jadi orang kayak pacaran, dia cooling down, dia adem, habis itu bisa berantem lagi. Kalau dia berantem lagi, bahkan bukan 3.600, gold itu bisa ke 4.000, gold itu bisa ke 4.000. Waktu gold di harga 2.000, 2.500, 2.000, ya sekitar 2.500. Kalau kita bilang gold ke angka 4.000, nggak ada yang percaya. Kenapa? Nggak ada fundamental, nggak ada alasan yang bisa menyebabkan harga gold naik setinggi itu. Walaupun ada perang antara Israel dengan Hamas, ada perang antara Rusia dengan Ukraine, itu nggak bisa menyebabkan gold naik setinggi itu. Nah, jadi itu yang saya bisa bagikan. Jadi kalau 3.600 harus ada pemicunya. Apalagi nanti di minggu depan hari Jumat ada non-farm jam 19.30, kita lihat lagi nih datanya. Apakah datanya bagus untuk US atau jelek buat US? Kalau jelek buat US ya sudahlah. Ya kita lihat harga gold bisa keangkat lagi. Jadi buat para pemula, bahkan saya pernah lihat di TikTok, di Instagram kan, orang lari-lari kan beli emas. Mungkin Bu Kinta lihat ya, lari-lari beli emas gitu ya. Itu sebenarnya nggak perlu dilakukan kalau menurut saya ya. Karena gini, karena mereka itu berebut emas, saya yakin 90% adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan gain kan. Kalau yang dia lakukan itu dia beli emas fisik, kalau dia lakukan itu dia belinya di futures, maka akan lebih smart menurut saya. Karena kalau kita beli fisik, kita harus berebut, harus pegang fisiknya, lari-lari berebut. Bahkan di video itu ada yang mau jatuh kan, saya sampai bikin video TikTok, lu ngapain begitu?
Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan gain, belinya di kontrak di futures. Beli di kontrak di futures, kelebihan lain adalah dia bisa mendapatkan leverage. Kalau beli fisik kan nggak bisa. Per gram misalnya 2 juta, ya dia harus siapin berapa ratus juta untuk bisa beli 1 ons. Tapi kalau di futures, karena ada leverage 1:100, 1:500, dengan modal hanya $1.000, kita bisa beli emas 3,11 kilogram. Dan itu yang saya lakukan. Saya terus terang nggak ada investasi emas yang dalam bentuk fisik yang besar-besar, yang kita simpen dalam rumah, kita simpen dalam satu tempat berangkas, itu enggak. Tapi yang semua kita lakukan adalah karena kita mengerti bagaimana sistem ini berjalan, maka kita belinya di futures. Kecuali kalau memang beli emas untuk dipakai, untuk perhiasan, itu beda cerita. Atau kecuali kalau kita mau beli emas itu memang benar-benar untuk disimpan, yang ada fisiknya. Tapi kalau tujuannya adalah mau beli emas untuk mendapatkan keuntungan dari harga yang sedang naik, maka yang paling bijak adalah beli kontraknya, bukan beli fisik. Pak, berarti ini ketika orang ingin mencoba untuk masuk ke futures emas, yang harus dilihat adalah polanya ya, bahwa harga emas akan naik ketika ada berita sentimen negatif bahwa akan ada krisis di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, dan kemudian akan menjalar ke China, kemudian akan ke negara-negara berkembang lainnya yang memang pada saat ini kan setiap negara memiliki mitra dagangnya masing-masing ya Pak ya. Kalau kita beli emas itu kan patokannya dengan USD. Jadi kalau kita lihat di simbol, mungkin Bu Vinta bisa lihat di TradingView ya. Jadi simbolnya itu adalah XAU USD. Artinya harga emas selalu dibandingkan dengan harga US dollar. Nah, jadi kalau kita mau transaksi di emas, berarti yang kita lihat itu adalah ya harga emas terhadap US dollar. Yang kita lihat adalah bagaimana dolarnya ini, apakah dolarnya menguat atau dolarnya melemah. Nah, kalau dolarnya melemah berarti emasnya akan naik, tapi kalau dolarnya menguat berarti emasnya akan ketarik turun. Nah, kayak sekarang harganya di 3.321. Itu adalah harga per 100 troy ounce gitu loh, per troy ounce. Nah, kalau kita beli satu lot, kita berarti bisa membeli 100 troy ounce, karena kontraknya satu lot itu adalah 100 troy ounce. Nah, jadi kalau kita mau beli emas, kita harus perhatikan adalah market Amerika. Nggak perlu lihat market Jepang, nggak perlu lihat market Euro, nggak perlu lihat market Australia, nggak perlu. Hanya satu yang dilihat adalah bagaimana sentimen dari Amerika. Begitu. Oke, baik Pak. Jadi untuk teman-teman pemula, sebenarnya untuk kontrak emas ini cukup lumayan mudah ya untuk mempelajarinya ya Pak ya? Saya gak bisa bilang mudah ya. Kalau mudah itu tetap harus yang namanya semua bidang itu ya, Vinta ya. Harus belajar ya. Harus belajar dari basic dulu, harus punya product knowledge-nya. Setelah itu dia harus tahu bagaimana cara analisanya, bagaimana cara belinya, bagaimana cara jualnya, itu harus tahu. Jadi kalau pemula kita bilang mudah, saya nggak berani bilang mudah, karena saya pengen semua orang yang masuk ke industri forex trading, mereka itu harus belajar. Belajar itu termasuk dari product knowledge-nya, berapa satuan kontraknya, bagaimana pengoperation MetaTrader, bagaimana pengoperation platformnya, bagaimana pengoperation TradingView-nya. Jadi memang harus belajar dan harus serius. Saya bisa cerita begini kan bukan dalam 1-2 tahun, dari 2007. Kita liatin market tiap hari, ya kan? Kita belajar tiap hari. Ntar nggak tahu si Trump ngomong apa, lain lagi ceritanya. Ntar nggak tahu siapa nyerang apa, ini beritanya lain lagi. Jadi memang harus diikutin. Makanya ada istilah itu, trader itu yang udah bener-bener dia hidup dari trading. Dia udah nggak kerja apapun, dia hidupnya dari trading. Nah, jadi itu. Ya, kalau bener-bener serius ya itu. Tapi kalau hanya sebagai istilahnya second income ya, mereka bisa dengan modal kecil dulu, lalu mereka bisa mulai transaksi dari waktu-waktu yang mereka
lagi nggak kerja gitu ya. Nah biasanya kan orang itu kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya. Nah, mereka bisa mulai lihat market misalnya dari jam 6 sampai jam 9 malam atau maksimal sampai jam 10 dia bisa lihat market. Kalau misalnya dia lagi aktif kerja lalu dia melihat market, nanti dua-duanya jadi kacau ya. Kerjaannya berantakan, tradingnya berantakan. Berarti memang harus fokus gitu ya. Itu tidak disarankan. Tapi kalau dia benar-benar mau serius ya dia harus fokus. Ya walaupun berarti Pak Hendro suruh saya resign. Enggak, saya nggak suruh kalian ngikutin saya resign dari kantor habis itu masuk ke dunia trading. Enggak. Maksud saya adalah kalian punya waktu, misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 5, lalu jam 6 sampai jam 9 itu pasti punya waktu. Kadang-kadang kan milenial ini punya waktu dipakainya hal-halnya yang kurang berguna. Dia lihat TikTok, dia lihat YouTube-nya YouTube juga yang nggak ada manfaatnya. Lebih baik bagaimana cara kita bisa mendapatkan input ya ke diri kita supaya bisa lebih pintar, supaya lebih upgrade skill lah. Banyak sekali jenisnya. Trading merupakan salah satu skill ya. Jadi trading itu bukan gift ya, bukan bakat, tapi trading itu adalah skill. Artinya dia bisa diasah. Semakin sering kamu belajar, semakin sering kamu berlatih, maka akan semakin pandai gitu. Ya betul. Dan tentunya trading ini menjanjikan profit yang besar, tetapi juga resikonya kita harus pahami sendiri ya Pak ya. Yang tadi saya belum cerita mengenai risiko. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dunia trading, satu hal yang teman-teman harus bisa accept adalah risikonya dulu. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang menghubungi saya, misalnya teman yang mau hubungin saya gitu kan, saya pengen trading dong. Satu hal yang saya tanya pertama adalah siap gak dengan risikonya? Kalau dia bilang siap, berarti dia boleh memulai untuk trading. Tapi misalnya dia bilang, oh saya nggak siap untuk resiko, kalau gitu jangan trading. Jangan trading. Karena trading itu adalah pilihan, bukan keharusan. Kalau sekolah kan harus kan. Misalnya kita bicara sekolah kan harus, wajib dari pemerintah tentuin kamu harus sekolah, kamu harus belajar. SD lah, SMP lah, SMA itu harus ya. Tapi kalau trading itu nggak harus. Orang yang masuk ke dunia trading, orang yang benar-benar dia sudah hobi, suka, dan dia benar-benar sudah terima resikonya, apapun yang terjadi. Makanya ketika orang masuk ke dunia trading, kita selalu jelasin adalah berapa resiko atau berapa uang yang siap untuk diresikokan. Itu dulu pertanyaannya. Sama ketika misalnya Ibu Vinta masuk ke trading saham atau jual beli saham, berarti kan harus siap. Oh, kalau misalnya saya beli saham, harganya turun, saya tahu nih harus ngapain. Nah, begitu pun juga dengan trading. Atau dia beli emas, ya. Jangan pikir naiknya doang. Iya, kalau harga naik terus ya enak, semua orang nggak usah kerja. Tapi kan harga ini kenyataannya kan dia naik turun. Harga ini bisa naik bisa turun kan. Nah pertanyaan saya adalah, ketika kamu beli, jadi trader yang hebat itu adalah dia bisa manage risiko. Ketika dia beli, harganya turun dan dia tahu harus ngapain. Apakah dia mau cut loss? Apakah dia mau switching? Apakah dia mau averaging? Apakah dia mau cut loss? Itu dia harus jawab. Jadi sebelum hal itu terjadi, dia harus bisa jawab. Oh, kalau misalnya saya beli naik, semua orang tahu, anak kecil pun tahu. Oh, kalau saya beli harga naik udah pasti profit. Itu nggak usah ngomong, itu bukan trader. Trader itu adalah ketika harganya dia beli, harga turun, dia tahu dia mau ngapain. Oh, kalau harga turun saya harus cut loss. Oh, kalau harga turun saya harus switching. Oh, kalau harga turun saya mau averaging. Kalau dia punya dana besar. Jadi trader itu harus tahu ketika harga berlawanan dengan apa yang diambil. Kalau dia nggak bisa jawab, atau misalnya ada teman-teman kita yang sekarang lagi nonton, kan, ada konsultan nawarin dia, ayo Pak invest, ayo Pak buka akun, trading di gold, trading di forex, pasti yang dikasih yang manis-manisnya semua kan, manis-manis semua artinya bagus-bagus kan, wah begini, begitu. Tapi kalau terjadi risiko bagaimana? Gak ada yang bisa jawab gitu. Jadi konsultan yang bagus itu dia harus jelasin dua sisi. Oh kalau misalnya profit Bapak dapat sekian, tapi kalau misalnya harganya berlawanan Bapak risikonya sekian.
Ketika klien dijelaskan dua sisi, ada reward dan ada risk, klien biasanya akan semakin, ini trader profesional. Gitu. Yes, oke. Pak, mumpung habis bahas emas nih, ada dari penonton yang menanyakan nih. Dari Mbak Santika Putri, apakah harga emas akan terus mengalami kenaikan? Mungkin kita bisa kaitkan dengan ada data NFP ya, Non-Farm Payrolls dari Amerika Serikat. Kalau menurut Pak Andrew sendiri, data NFP Amerika Serikat ini akan seperti apa setelah kebijakan Trump? Apakah akan datanya baik dan pengaruhnya untuk USD Gold seperti apa? Tadi di awal saya sudah singgung sedikit, emas ini hampir pasti akan ke 3.600 ya. Tapi memang harus ada satu fundamental lagi yang mendorong gitu loh. Harus ada satu berita lagi yang mendorong. Bisa dari geopolitik, bisa dari kebijakan Trump ya. Tapi memang kalau sekarang emas itu memang sekarang fasenya adalah fasenya sedikit koreksi. Nah, koreksi ini bisa juga disebabkan macam-macam, Bu Vinta. Bisa jadi taking profit. Taking profit itu artinya orang yang udah beli dari bawah. Dia udah beli dari bawah, sekarang mereka lepas. Ketika mereka lepas supaya terjadi, makanya sekarang agak sedikit cooling down. Kan? Nah, yang kedua dari sisi Trump dengan China sudah mulai mereda, sudah mulai slow ya. Jadi ini yang menyebabkan harga emasnya sedikit istilahnya sedikit flat ya, bahkan cenderung koreksi. Tapi kalau apakah harga akan terus mengalami kenaikan? Saya jawab yes. Ya minimal ke 3.600. Kalau ada satu fundamental lagi yang kuat, bisa jadi perang, bisa dari Trump sampai Amerika membalas lagi, bukan kan 3.600, bukan 3.600, bisa ke 4.000. Bisa ke 4.000. Dan saya pernah baca, setiap ada kenaikan harga emas yang signifikan, akan ada sesuatu terjadi. Bukan bencana alam ya, dan ini bukan mistis ya. Kita lihat waktu COVID, sebelum COVID muncul, harga emas sudah naik signifikan. Signifikan itu dinaiknya nggak normal. Nah sekarang ini terjadi, emas ini naik ini nggak normal. Karena kalau normal nggak begitu. Coba Bu Vinta buka chart trading view, dia nggak begitu. Kalau dia naiknya seperti vertikal 90 derajat itu nggak normal. Nah, jadi biasanya akan ada sesuatu yang terjadi. Apakah ekonomi ini nggak wajar, ya dia naiknya seperti huruf L gitu ya. Ini nggak wajar, 90 derajat tuh nggak wajar. Nah jadi ya kalau saya lihat emas akan terus mengalami kenaikan, tetapi harus ada pendukung. Nah tadi sempat ditanya mengenai NFT. Yang namanya data memang kita nggak akan pernah ada yang tahu secara pasti keluarnya akan seperti apa. Yang pasti saya akan jelasin ya, untuk di bulan Juni, sekarang suku bunga Amerika kan 4,5. Nah di bulan Juni udah banyak orang prediksi akan ada pemangkasan suku bunga kurang lebih 25 sampai 50 basis point. Yang artinya kalau suku bunga itu dipotong, artinya mata uang USD akan melemah. Nah, kalau mata uang USD akan melemah, otomatis goldnya terbang lagi. Itu kalau benar-benar kejadian. Juni itu suku bunga The Fed, suku bunga Amerika Serikat. Nah, itu yang saya lihat yang paling mungkin menyebabkan harga emas bisa ke 4.000 ya. Bahkan kalau ditambah dengan perang atau tambah dengan kebijakan yang seperti kemarin yang mengagetkan itu ya, saya rasa itu akan lebih buruk lagi. Buruk maksudnya buruk untuk USD ya, tapi buat yang beli mereka pasti untungnya banyak. Nah ini Pak, lanjut ada pertanyaan nih, gold semakin naik turunnya kapan? Itu tadi, apakah setiap kali emas sudah all time high akan ada penurunan karena banyak investor, banyak trader yang akhirnya taking profit dan itu bisa dijadikan kesempatan untuk akumulasi beli? Tadi saya juga udah singgung ya mengenai turun. Kalau turun ya sekarang ini ya, karena tadi data saya sudah sebutkan bahwa
antara negara Amerika dengan negara China sudah mulai cooling down karena mereka sadar bahwa ketika mereka berantem, ketika mereka perangnya bukan tembak-tembakan, bukan ya. Ketika mereka bertengkar, perang tarif, yang dirugikan kedua negara kok. Ya, kedua negara kok. Dua negara itu mereka berantem. Karena sebenarnya dua negara ini memang rival, tapi sebenarnya mereka ini partner yang kuat. Ya, pemegang obligasi terbesar Amerika Serikat itu adalah China. Nggak bisa. Yes. Ya, nggak bisa. Mereka itu harus balance. Balance itu artinya nggak terlalu intim, nggak bersatu, tapi juga nggak boleh bertengkar gitu. Jadi harus balance. Benar-benar harus balance, harus normal, harus wajar, hubungan harus wajar seperti itu. Nah kalau ditanya turunnya kapan, mungkin Xia ini dia lagi nge-sell, makanya turunnya kapan. Nah kalau turunnya kapan, sekarang lagi cooling down ya, dan ya kita lihat Jumat, apakah NFP-nya akan good for USD? Kalau good for USD itu bisa jadi tanda-tanda goldnya akan mencoba turun. Tapi pertanyaannya adalah turunnya ini benar-benar turun atau turunnya hanya koreksi? Kalau turunnya koreksi nggak banyak nih. Jadi ada pepatah itu gold itu turun untuk naik. Ada, ya. Tapi kalau sekarang saya belum melihat itu, saya masih melihat goldnya masih akan terus bullish. Itu. Oke, bullish market untuk gold ya Pak ya berarti Ya. dalam jangka pendek. Pendek dan ya 3 bulan, 2 bulan ini menengah. Terlalu pendek juga enggak ya. Kalau pendek malah ya bearish ya. Kalau pendeknya misalnya 1 minggu ya saya masih lihat ya masih bisa bearish, ada kemungkinan bearish. Tapi untuk panjang biasanya sebulan, 3 bulan ini masih bullish, masih naik. Siap. Ini Pak, ada lagi juga pertanyaannya. Mungkin setelah ini kita bisa bahas ke forex mungkin untuk major pair ya. Ini dari Mas Hugh. Menurut Pak Andrew, saya sebagai pemula bagusnya trading forex atau gold ya Pak, misal dengan modal $1.000. Mohon pandangannya Pak supaya saya bisa mendapatkan passive income. Kalau untuk pemula itu kan berarti baru ya. Saya lebih saranin transaksinya di forex. Alasannya tentu kalau forex itu volatilitasnya lebih rendah. Ya, bahkan kalau pilihannya misalnya lebih luas lagi ya, jangan cuma forex atau gold ya. Misalnya saham, ya saya lebih saranin ke saham. Oke. Ya. Tapi kalau pilihannya antara forex atau gold, modalnya 1.000 itu kecil. Ya, 1.000 itu nggak gede loh. 1.000 itu cuma sekitar nggak nyampe 17 juta. Itu modal yang kecil buat investment. Nah, jadi saya lebih saranin untuk pemula lebih ke forex. Dan pairnya langsungnya saya sebut pairnya adalah Euro USD. Alasannya apa? Alasannya karena Euro USD adalah yang spreadnya paling tipis. Oke. Jelas ya? Clear nggak jawaban saya? Jadi kalau untuk pemula antara forex atau emas lebih baik trading di forex dengan pair Euro USD dengan alasan Euro USD spreadnya paling tipis. Itu. Oh ini ada lanjutan nih ya. Supaya saya bisa mendapatkan passive income. Begini, yang namanya trading itu adalah kalau dia masih trading secara manual, berarti ini tidak bisa disebut dengan passive income. Artinya begini ya, kalau dia masih transaksi dengan manual, artinya dia klik sendiri, dia analisa sendiri, ya, dia dapat profit nih. Itu disebut dengan active income, belum passive income. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, nah kalau gitu bagaimana caranya bisa trading forex mendapatkan passive income? Passive income itu artinya adalah kita tidak melakukan aktivitas apapun, tapi tetap mendapatkan income. Itu passive income. Nah, kita harus menggunakan yang namanya adalah expert advisor. Jadi expert advisor itu adalah sebuah tools, sebuah software yang kita bisa pasang ke dalam sebuah MetaTrader, kita pasang ke dalam sebuah akun kita, dia bisa melakukan analisa secara otomatis, bisa melakukan entry secara otomatis, take profit otomatis, sampai manajemen risiko otomatis. Nah, ketika sebuah trader atau seorang trader melakukan trading forex menggunakan tools expert advisor dan dia mendapatkan
profit. Nah, itulah yang disebut dengan passive income. Makanya Andrew sekarang lebih banyak menjalankan Andrew punya transaksi atau portofolio. Andrew kan punya banyak akun ya Bu Vinta ya. Yes. Banyak sekali Bu. Nggak mungkin kita liatin marketnya satu persatu Bu. Ya. Nah, kita menggunakan software dan kayak sekarang kita lagi podcast, kita lagi diskusi, kita nggak perlu liatin market, kita nggak perlu klik. Tidur juga tenang. Kadang-kadang dulu kalau belum pakai software kita tidur nggak tenang. Jam 2 bangun, jam 3 bangun liatin market. Apa yang mau dilihatin loh, orang market begitu-gitu aja kok. Ya, nah itulah seorang pemula itu mereka nggak tahu. Jadi satu-satunya cara kalau mereka mau mendapatkan passive income dari trading forex adalah menggunakan expert advisor atau yang biasa dikenal bahasa awamnya adalah robot trading. Tapi bukan robot trading yang kemarin ya. Robot trading kemarin itu yang Ponzi scam itu bukan. Tapi yang kita ngomong ini ada expert advisor berbentuk software. Itu mungkin. Oke, Pak, mungkin aku juga kembali menegaskan dengan ini pertanyaan. Tadi kan kita sudah membahas kalau data-data ini buruk untuk market Amerika Serikat, untuk di gold itu maka akan ada kenaikan harga gold ya, cenderung bullish. Ya. Nah, kalau untuk pair Euro USD ini bagaimana Pak? Bagaimana kita melihat berita-berita seperti NFT, kemudian kebijakan suku bunga The Fed terhadap pergerakan Euro USD? Ya, jadi kalau kita misalnya itu tradingnya adalah bukan di gold ya, misalnya tradingnya tadi Euro USD. Berarti yang kita harus perhatikan bukan satu negara, tapi mata uang Euro, yaitu mata uang Eropa dengan mata uang Amerika. Nah, dua hal ini kita mesti pelajari, ya. Nah, kalau misalnya Euro terhadap USD, artinya 1 Euro sama dengan berapa USD? Sama, cara bacanya adalah kalau misalnya USD-nya melemah, Euro-nya udah pasti naik. Atau kebalikannya, kalau USD-nya menguat, USD-nya turun. Nah, jadi cara bacanya sama dengan cara baca di gold, karena USD-nya di belakang. Nah, yang berbeda adalah kalau misalnya kita membaca atau kita menganalisa pairnya itu contohnya adalah USD Japanese Yen. Nah, kalau USD Japanese Yen berarti kita perhatikan dua negara. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi atau fundamental ekonomi dari negara Amerika, dan kita harus perhatikan lagi kebijakan ekonomi atau fundamental atau apapun yang terjadi di Jepang. Kita harus perhatikan ini dua ini, itu Bu Vinta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih Pak. Mungkin ini kayak lebih mulai ke teknikal ya Pak ya. Ya. Dari Mutia, apakah Pak Andrew lebih mengandalkan pendekatan trend following atau counter trend di kondisi pasar saat ini? Oke, ini pertanyaannya canggih ya. Canggih artinya mungkin dia ngetes. Ini orang ngerti ya ini kan. Yes. Oke, saya jelasin. Jadi kalau trend following itu artinya trading atau pengambilan posisi yang setara dengan market. Contohnya kayak sekarang kita lihat di mall ada orang lari-lari mau beli emas. Mereka itu artinya mereka itu trend following. Artinya mereka follow trend. Harga emas lagi naik, dia beli. Dia follow trend. Nah, kalau counter trend ya, itu artinya dia mengambil posisi yang berlawanan dengan tren yang sekarang. Nah, untuk pemula tidak disarankan untuk melakukan counter trend. Karena kalau counter trend artinya dia melawan tren, dia melawan mayoritas orang gitu. Harga lagi naik dia sell. Bisa saja, bukannya nggak bisa profit. Bisa di saat yang tepat, dan kedua harus punya modal besar. Kalau di saham bisa Bu. Kalau di saham kamu punya modal besar, kamu bisa lakukan counter trend. Tapi kalau di market forex sama di market gold nggak bisa. Karena market forex dan market gold itu nggak ada satupun pihak yang bisa monopoli. Nggak ada satupun pihak yang bisa monopoli. Apalagi seperti kita trader retail. Jadi yang paling ideal, yang paling masuk akal adalah melakukan posisi trend following.
Sekali lagi, bukan nggak boleh melakukan counter trend, tapi harus di saat yang tepat, ketika benar-benar harganya ada tanda-tanda atau ada fundamental yang kuat. Contohnya kita ngomong di gold, harga udah tinggi, ya, trend follow counter trend berarti dia melawan trend, dia sell. Berarti harus ada sebab atau harus ada fundamental yang kuat yang bisa menyebabkan harga goldnya turun atau USD menguat. Itu mungkin. Oke, siap Pak. Ini ada lagi dari trader pemula mungkin ya. Untuk pemula yang baru mau coba masuk ke pasar real trading forex, waktu yang paling tepat kapan ya? Karena kan mungkin memang ada 4 sesi perdagangan utama ya Pak ya. Nah ini yang paling tepat kapan? Apalagi seperti tadi mungkin kalau anak-anak muda ya kan mereka masih masuk usia produktif kerja ya Pak. Ini kemudian paling tepat tuh waktunya kapan, dan ini ada tambahan lagi yang mungkin bisa melengkapi pertanyaan sebelumnya, indikator teknikal yang umum digunakan dalam analisis trading baik emas maupun forex. Ya, pertanyaan yang sebelumnya saya jawab dulu itu. Yes. Yang sebelumnya bisa tampilkan. Yes. Oke. Silahkan Pak. Untuk pemula yang baru mau coba, ya, ini saya harus jawabnya secara detail, nggak boleh ada misleading ya. Untuk pemula yang baru mau coba masuk ke pasar real trading forex, waktu yang paling tepat kapan? Oke, jadi untuk pemula yang baru mau coba, waktu yang paling tepat itu adalah bukan dari sisi marketnya ya, tapi ketika dia punya uang yang benar-benar free untuk digunakan untuk trading. Kadang-kadang pemula itu dia FOMO, dia lihat temennya untung, dia mau profit juga, atau kayak orang lari-lari di mall beli emas gitu kan. Jangan-jangan dia beli emas dia hasil dari ngutang. Ini salah loh. Jadi dia mau investasi, dia mau dapat return, tapi uangnya dari hutang. Jadi ini salah total. Jadi yang paling benar adalah kalau pemula baru mau masuk ke pasar trading real forex ataupun gold, waktu yang paling tepat adalah memang secepat mungkin, sedini mungkin, dengan catatan punya uang yang tidak terpakai. Ya, dia siap untuk resikokan. Nah, kalau kita bicara mengenai pasar atau volatilitasnya, Andrew saya sarankan masuk di pasar Euro USD itu jam 2. Jam 2 ya, mulai market Eropa buka, mereka bisa entry di sana, mereka bisa mulai latihan di sana, atau pada saat jam 3 sore GBP open. Jadi itu adalah market yang paling ideal. Pemula nggak cocok masuk ke gold, nggak cocok. Kenapa? Satu, volatilitasnya tinggi. Kedua, kalau dia langsung masuk ke gold, jangan-jangan dia nggak tidur nanti malam. Karena gold itu aktifnya malam, Bu. Yes. Jam 10 aktifnya. Karena kan kita lihat market Amerika beda 12 jam dengan kita. Kalau dia trading gold, pemula trading gold, ya dia bisa-bisa nggak tidur. Dia malam-malam nggak tidur, bangun-bangun ngantuk. Nah, itu nggak disarankan. Jadi pemula mendingan trading di waktu-waktu yang istilahnya yang benar-benar free, jam 2 atau jam 3. Ya itu pun kalau dia masih kerja, ya mau nggak mau dia harus jongong-jongong waktu, ya kan? Kalau misalnya dia masuk ke market Asia, misalnya USD Japanese Yen, itu jamnya sama dengan jam kerja. Itu juga nggak cocok, lagi sibuk-sibuknya orang kerja gitu kan. Kayak sekarang kita lagi diskusi, lagi podcast ini kan waktu market Eropa lagi buka. Nah, saya juga lagi santai. Nah, jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk masuk. Jadi dari podcast ini mencerminkan bahwa yang waktu-waktu santai itu yang punya orang free time itu adalah jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 sore ketika pasar Eropa buka, gitu ya Pak? Betul, ya? Pasar Eropa buka atau market pound sterling open. Oke, sebenarnya ini ada pertanyaan menarik lagi tadi Pak soal indikator teknikal yang umum. Ini kayaknya akan lebih cocok lagi kalau kita punya waktu lebih panjang lagi untuk membahas khusus webinar indikator teknikal trading ya Pak ya? Ya. Oke, jadi teman-teman saya bisa jawab sedikit sih. Kalau memang masih ada waktu. Mungkin bisa ditampilkan dulu pertanyaan. Dari Bu Santika Putri, apa indikator teknikal yang umum digunakan dalam analisis trading emas? Andrew jawab. Jadi kalau untuk indikator teknikal yang umum itu
Sebenarnya tergantung lagi oleh gaya trading dari trader tersebut. Apakah dia follow trend atau counter trend? Nah, kalau untuk di emas, Andrew menyarankan untuk follow trend. Nah, indikator-indikator follow trend itu yang paling umum adalah moving average, ya, moving average, parabolic SAR, ya, itu adalah indikator-indikator umum yang memang tersedia di dalam MetaTrader maupun TradingView untuk bisa dipakai dan bisa digunakan untuk menganalisa market emas, sehingga ketika marketnya sedang bergerak satu arah, maka dia tinggal ikutin aja, dia follow trend, jangan counter. Nah, kalau indikator-indikator yang counter trend, contohnya stokastik, RSI itu counter trend. Nah, jadi itu Bu Santika Putri ya, minta. Oke, siap Pak. Ini tadi sebenarnya kita sudah jelasin, tapi mungkin Pak Andrew mau coba menjelaskan ulang lagi Pak pertanyaannya. Pak Andrew, apakah lebih baik membeli emas fisik atau berinvestasi emas? Ya, tadi sudah saya jawab ya. Jadi kalau untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan gain, ya, kalau untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas, Andrew lebih menyarankan untuk membeli emas kontrak, bukan fisik. Karena kalau beli fisik, satu, kita mesti ke toko emas, mesti berebut kayak di mall itu kan, lari-lari mau jatuh ya kan. Kita mesti bawa duit cash, mesti bawa emasnya pulang lagi. Ada risiko juga, selain risiko turun, risiko dirampok, risiko hilang, dan risiko-risiko sebagainya. Belum lagi kita mesti siapin tempat penyimpanan emasnya yang aman gitu loh. Nah, jadi kalau untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan gain dari selisih harga, lebih baik beli kontraknya. Ya, beli kontrak itu artinya kita tinggal buka akun, kita tinggal siapkan akun di futures, di broker manapun, ya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan jual beli emas secara real time, secara online, ya. Dan selisihnya itu kita bisa tarik anytime, anywhere. Itu yang dilakukan. Jadi kecuali kalau memang benar-benar mau dipakai ya, mau dipakai untuk kalung atau misalnya mau dipakai untuk kawinan ya, mau nggak mau dia harus beli fisik. Itu. Oke, baik Pak. Mungkin kita masih ada sisa waktu sekitar 10 menit. Mungkin kita bisa rangkum dari webinar kita kali ini. Tapi seru banget ya webinar kali ini, teman-teman juga aktif banget tanyanya. Mungkin teman-teman bisa komen nanti di live streaming kita ya di YouTube ini, bisa komen yang banyak kalau misalnya mau ngelanjutin webinar lagi bareng Pak Andrew ya, karena seru banget nih kalau kita bisa bahas lebih dalam soal teknikal umum dalam trading forex. Mungkin nanti Pak Andrew bisa kasih kita, kalau Pak Andrew berkenan ya, kita bisa bikin live trading ya Pak ya. Iya. Yes. Komen yang banyak, share ke teman-teman biar kita juga bisa semangat nih melanjutin webinar selanjutnya. Oke, Pak Andrew, jadi kesimpulannya pada hari ini kalau boleh aku simpulkan, nanti bisa Pak Andrew tambahkan atau perbaiki. Dalam trading forex maupun gold, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana data kondisi negara utama dunia, terutama Amerika Serikat ya, karena memang gold juga pasangannya dengan dolar. Apalagi juga kalau untuk trader forex pemula, tadi yang disarankan adalah Euro USD, yang berarti kita juga harus lihat bagaimana ekonomi Eropa dan ekonomi Amerika Serikat. Ketika data-data ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan adanya pelemahan, otomatis nilai mata uangnya juga akan melemah terhadap euro. Begitu pula dengan sebaliknya. Begitu ya Pak. Oke, saya berarti. Jadi saya tambahkan sedikit ya, bagaimanapun sampai sekarang Amerika ini merupakan kiblat ekonomi dunia. Jadi kita masih terus memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka, kebijakan-kebijakan negeri mereka terhadap luar negeri, contohnya kayak tarif impor, itu masih menjadi kiblat. Dan kebetulan juga ini masih ada waktu nggak? Masih ada sekitar 9 menit Pak, 8 menit. Oke, saya jelasin sedikit. Jadi kebetulan juga Amerika ini dipimpin atau dinahkodai oleh presiden yang kita sebut ini gimana ya, agak sedikit apa ya, kontroversial.
ya. Kebijakan tarif impor itu kontroversial, bahkan ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Ketua The Fed, Jerome Powell, baru-baru ini mau dipecat, mau diganti. Ya kan, dampaknya gede ke market, semua pada kaget. Tapi saya bisa berikan analisa, tapi bukan suatu hal yang pasti. Kita harus tahu dulu, Presiden Amerika Serikat yang sekarang, background ini apa? Background ini adalah bisnis. Yes. Ketika dia jadi satu presiden, ketika dia jadi satu pemimpin, tidak mungkin atau mustahil. Memang dia membuat Amerika first lah. Pokoknya dia pentingin negara mereka. Tapi di satu sisi kita lihat kebijakan-kebijakan mereka adalah ini ada bisnis yang dia harus jalankan. Karena bagaimanapun background dari Presiden Amerika Serikat sekarang adalah bisnis. Dan ada dugaan ya. Dan ini ada datanya. Kalau Bu Vinta cari bahwa Donald Trump itu waktu dia keluarin kebijakan perang impor, Donald Trump ini sampai disidik oleh FBI. Mungkin bisa ditampilkan ya? Bisa tampilin beritanya. Kalau bisa, atau teman-teman Google aja, ya. Donald Trump diselidiki FBI. Jadi bukan kata saya, nanti saya bisa apa kan? Nah, jadi ada datanya, ya. Donald Trump disidik FBI. Ya. Disidik FBI. Kasusnya itu adalah kebijakan yang baru. Mungkin di short 1 bulan atau yang baru, berita baru lainnya. Nah, coba di lainnya berita baru. Oh, di alat. Nah, di alat coba di kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, ambil yang berita baru. Sembarang waktu. Coba yang sebulan terakhir. Bawah. Coba setahun terakhir. Kebijakan. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, saya mesti cari. Jadi intinya Donald Trump ini sedang disidik oleh FBI itu akibat gara-gara dia meluncurkan kebijakan ini. Dia sidik ini adalah apakah dia memanipulasi saham. Coba Donald Trump memanipulasi saham, coba. Memanipulasi saham. Berita baru. 1 bulan, coba di shotnya 1 bulan. Nah, ini 1 tahun ya. Nah, ini dia. Itu The Guardian. Trump, ya. Jadi ada dugaan dia ini adalah sebagai insider trader. Insider trader artinya dia mengeluarkan sebuah kebijakan yang menguntungkan bisnisnya sendiri atau menguntungkan kelompoknya sendiri. Ini ada dugaan ya. Market manipulation. Ya, market manipulation. Jadi saya ngomong bukan berdasarkan bayang-bayang, tapi ada datanya, ya. Nah, jadi ada dugaan. Sekali lagi, teman-teman harus ingat Donald Trump ini Presiden Amerika Serikat ini background-nya ada pebisnis. Jadi FBI sudah sorot, FBI sudah mulai penyelidikan, tapi apakah terbukti atau tidak ya kita nggak tahu, kan belum terjadi. Nah, jadi ini yang kita mesti perhatikan. Itu mungkin ketemu. Oke, siap. Masih ada 4 menit Pak, berarti kondisi mungkin kita bisa bilang perang dagang ini masih bisa sampai kapan? Apakah selama Donald Trump memimpin akan seperti ini terus nih eskalasi ketegangan geopolitiknya dan akan mempengaruhi pasar tentunya ya Pak? Kalau kita lihat dari histori, kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya, kan Donald Trump ini kan jadi presiden bukan baru kali ini. Sebelumnya sudah kan. Memang kebijakan-kebijakan dia atau memang keputusan-keputusan dia memang kebanyakan ya. Saya nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan adalah kontroversial. Ya, seperti membatasi pendatang ya dari negara tetangga. Saya lupa negara apa itu ya dibatasi sampai
mohon maaf ada satu agama tertentu yang dilarang masuk ke negara mereka gitu kan dengan alasan keamanan, itu kan memang ada. Nah jadi memang sangat-sangat kontroversial, dan harga emas sekarang, harga market global sekarang bisa volatile. Ini akibat dari ya keputusan-keputusan dari pimpinan negara Amerika itu tersebut. Itu Bu Vinta. Nah, makanya kita nggak kaget begitu dengar, kaget, oh jangan-jangan ini insider trader, jangan-jangan dia yang beli emas, gitu loh. Jangan-jangan dia yang beli emas setelah harga emasnya tinggi, setelah harga emasnya naik, dia juga yang meredahkan supaya emasnya turun lagi. Itu kan bisa terjadi. Nah itulah bagaimana sebuah istilah pimpinan, memang dia punya kuasa, ya, dia punya kemampuan untuk bisa menggerakkan market. Bukan artinya menggerakkan market pakai remote control, bukan, tapi dia bisa mempengaruhi, ya, dia bisa memanipulasi. Nah maka dicek, mereka lagi cek apakah ini dilakukan dengan sengaja demi kepentingan bisnis atau pure, apa ini ada sebuah kewajaran dari kebijakan itu. Berarti kita masih harus tetap mencermati, ya, ke pasar ini ya, karena kita belum tahu arahnya kebijakan akan seperti apa lagi, itu masih belum bisa terprediksi, tapi yang jelas akan kontroversial lagi ya Pak ya. Masih akan ada kontroversial lagi, masih ada akan sebuah kejutan-kejutan baru, dan ini belum selesai. Oke, siap Pak Andrew. Karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri webinar pada hari ini. Terima kasih banyak untuk sharing pengalaman dan pandangan serta saran-saran untuk para trader. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk para trader yang menonton. Dan Pak Andrew sehat selalu, salam cuan. Ya, salam cuan, salam profit. Salam profit. Makasih. Bye-bye.